Sahabat setia, saatnya kita ikuti podcast Ramadan bersama Kosi TV, Kosi FM dan didukung oleh Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Lok Semawe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kembali lagi di channel Kosi TV dalam podcast Ramadan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Lok Semawe. Baiklah, di pagi yang mulia ini, tentunya di bulan suci yang penuh berkah rahmah ini, yaitu bulan suci Ramadan 1444 Hijriah, kita kembali menghadirkan satu tokoh medis, tokoh kesehatan di Kota Lok Semawe, Aceh Utara, dan bahkan tokoh kesehatan di Aceh ini. Ya, lumayan insya Allah mudah-mudahan. Namanya sudah tenar di kalangan kita, yaitu Ibu Dr. Rahmawati. Dan tentunya beliau dikenal oleh masyarakat luas karena ahli di bidang penyakit dalam. Nah, tentunya ini menarik untuk kita bahas di bulan suci Ramadan ini, di bulan puasa, karena berkaitan dengan kesehatan fisik ini. Sebelumnya, apa kabar Bu Dokter? Sehat ya? Ya, insya Allah. Ini mohon dipegang Bu Dokter. Ya, baik. Tentu di kondisi puasa Ramadan ini, kondisi fisik masyarakat itu, kondisi fisik umat Islam itu tentu lemas, letih, lesu, karena memang tidak ada asupan gizi di dalam dirinya. Karena memang diwajibkan untuk menahan dahaga, menahan lapar dari sejak fajar sampai dengan terbenam matahari. Nah, tentunya ini apakah akan berdampak terhadap fisik secara umum, atau bagaimana pendapat Ibu Dokter puasa di kondisi fisik di bulan suci Ramadan ini? Nah, bagaimana pendapat Ibu? Kami persilakan. Terima kasih, alhamdulillah ya. Pertanyaan pertama itu memang pertanyaan yang paling sering-sering gitu. Betul. Yang muncul ya. Wah, gimana nih kalau udah bulan puasa nih, pasti menahan lapar, menahan dahaga, kan itu arti puasa. Betul. Secara ini ya. Tapi yang paling berbahagia sebenarnya kita harus memisahkan antara puasa yang tanpa ada niat apa-apa dengan puasa itu dengan niat. Begitu beda, ya? Beda ya. Jadi puasa Ramadan dengan puasa, maksudnya puasa sunat apapun, atau puasa karena kita mau operasi. Mau operasi juga puasa kan, tapi nggak punya niat apa-apa, hanya untuk bisa operasi gitu. Itu tidak akan sama sekali. Beda ya? Jauh beda. Kenapa? Begitu kita punya niat, ini langsung hipotalamus itu mencetak. Dia mengeluarkan impuls. Dia keluarkan impulsnya untuk langsung dia kirimnya ke lambung. Gitu ya. Ini sudah niat puasa, langsung mulai pengeluaran asam lambung itu ditekan, yang tidak perlu, tidak sampai lama. Kemudian kalau air kita minum makin ke agak siang, kan boleh lihat ya, kita buang air kecil, makin pagi-pagi masih sebentar-sebentar mau pipis. Iya, betul. Sebentar mau pipis, agak siangan sudah berkurang kan. Masya Allah, Allah sudah menciptakan yang begitu sempurna tubuh manusia ini, walaupun dia berpuasa, dia tetap bisa beraktivitas bagaimana biasa, tapi harus dengan niat. Jadi bedanya dalam puasa itu beriman. Jadi iman di sini sangat menentukan. Jadi kalau puasanya terpaksa ya puasa-puasa biasalah anak-anak kaula muda mungkin yang agak sedikit tidak terlalu ke bidang agama, mungkin dia mengetahui apa fungsinya berpuasa, dia merasa berat itu. Berat ya? Berat, karena dia dari awal sudah berpikir, nggak bisa makan apa-apa ini, semuanya ditahan. Tapi dia puasa, dia takut tetap sama Allah, dia takut saja. Karena sudah disuruh puasa, dia berpuasa. Tetapi karena tidak dengan iman, itu yang namanya energi positif nggak ada. Nggak ada ya? Malah energi negatif yang muncul. Kalau sudah energi negatif yang muncul, belum waktunya siang-siang sudah lapar. Iya, betul. Sudah langsung merasa aduh sakit, nyeri ulu hati. Betul. Apalagi kalau ke tempat dokter misalnya, wah ini nggak boleh puasa, wah langsung gembira nih. Gitu ya? Nggak usah puasa, nggak perlu puasa. Padahal ya, ada kan dokter, apalagi dokter yang berbeda, yang non muslim misalnya, betul, langsung nggak boleh puasa ini, langsung senang pasti, yang ini pasti senang. Padahal tidak demikian. Kalau dia berpuasa niat karena mengiman, dia sudah meniat karena Allah, Allah mudahkan.
yakin saja Allah mudahkan. Ya? Dan nggak terasa kita beraktivitas apa sekali. Masya Allah. Itu sama. Nah, tapi juga ada, kita kan harus ada ini loh. Kalau olahraga ya, kalau ada lomba lari aja. Iya. Tentu kan ada warming up. Betul. Ya, nggak mungkin langsung mau larinya langsung 10 km, nggak mungkin ya. Ada pelan-pelan, pelan-pelan. Kita olahraga juga boleh langsung berat-berat. Nah, berpuasa juga demikian. Betul. Kalau memang kita hanya berpuasa itu hanya setahun sekali, itu pasti terasa. Terasa ya? Terasa. Tetapi bagi mereka yang sering dengan ada puasa-puasa sunat, Senin Kamis misalnya. Ya mau Senin Kamis kayak mau ayamul bid, pokoknya ada puasa-puasa sunat yang diselingi. Enggak usah Nabi Daud lah kita cerita dulu yang terlalu jauh, yang jarang kita lakukan mungkin di sini ya. Itu sudah sangat membantu membuat waktu puasa Ramadan itu enggak terasa. Betul. Sama sekali enggak terasa. Ya beraktivitas. Lebih sakit lagi sebenarnya berpuasa di bukan bulan berpuasa. Begitu ya? Kalau berpuasa di bulan Ramadan sebenarnya nggak terlalu capek, nggak terlalu sakit. Kenapa? Nggak ada godaan di depan, ya, nggak ada apa-apa, nggak ada jual siang, nggak ada apa-apa. Tapi di Aceh terutama, lain di luar Aceh, mungkin kalau pahala orang berpuasa di luar Aceh lebih besar pahalanya karena godaannya besar. Nah di kita sebenarnya kalau berpuasa di bulan Ramadan lebih nyaman, nggak ada godaan. Coba kalau berpuasa sunat. Mereka masih kuat juga berpuasa sunatnya. Padahal setiap hari meeting, setiap hari rapat segala macam, makanan datang kan. Pas jam makan siang, pas isomat pasti makan siang selesai sholat. Itu semua godaan, tapi masih sanggup. Apalagi bulan Ramadan yang gak ada godaan. Wah lebih enak lagi. Malah dengan berpuasa, semua aktivitas bisa dilakukan. Insya Allah, Allah mudahkan. Ini Bu Dokter, tadi menarik ketika ada vonis dokter misalnya, yang ketika dia datang ke dokter, vonis sama dokter, oh ini enggak boleh puasa ini kenapa ini Bu Dokter? Benar, jadi begini, kalau kita bicara puasa dan sakit, itu sering sekali orang berhubungannya dengan lambung lah. Ya kan, betul. Memang lambung itu sumber penyakit di lambung. Nah, lambung kenapa sampai nyeri ulu hatinya? Kan karena kosong perutnya. Kan begitu. Sebenarnya kita dari awal Nabi itu sudah duluan mengajarkan kita loh. Sebelum ilmu kesehatan ini berkembang juga, Nabi sudah duluan tahu ilmu kesehatannya ya. Masya Allah, betul. Coba tuh, kita disuruh bersahur kan. Walaupun hanya segelas air putih, nggak ada apa-apa, tetap bersahur. Karena kenapa? Dalam sahur itu ada berkah ya, begitu ya. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kamu kan dalam sahur itu ada berkahnya. Benar-benar berkahnya. Kita disuruh perlambat sahur, disuruh percepat berbuka. Setelah kita kaji secara kesehatan, ternyata cukup cocok memang ilmu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad ini memang begitulah sebenarnya. Kenapa dipercepat berbuka? Kan sudah sekian jam, 14 jam kita kosong, sudah lebih kurang ya, lebih kurang di daerah kita karena di Katulistiwa masih berimbang selamanya. Tapi mungkin di negara lain ada yang sampai 18 jam ya, ada yang sampai 9 jam, beda-beda. Nah, tapi kita ambil sejak contoh di kita. Nah, ternyata emang dengan dipercepat berbuka dan diperlambat sahur, itu lebih pendek masa kekosongan daripada lambung itu sendiri. Iya, betul. Nah, kita pun ada hal-hal tertentu yang sakit lambung ini kita nggak boleh berpuasa juga, bukan semua boleh. Kalau hanya sakit lambungnya itu tidak luka lambung, tidak sampai perdarahan, hanya karena menahan lapar, itu bisa diatur. Bisa diatur. Kita bisa berikan obat, kita bisa yakinkan si pasien supaya bisa berpuasa. Tetapi kalau dengan dia berpuasa malah memperberat penyakitnya, misalnya pasien sudah pernah ada tuka, ada tuka lambung misalnya, ada luka ya. Nah itu kalau ada tuka lambung, disuruh lagi dengan dia mungkin nggak mau makan, wah itu memperberat. Ya, tetapi pada hal-hal yang biasa malah lebih bagus. Lebih bagus ya? Karena diistirahatkan, lambungnya itu diistirahatkan. Kita tahu bahwa ibarat tubuh kita ini tune up lah ya. Jadi kan mesin, kalau mobil ya. Betul. Kalau mobil ada turun mesin lah sekali ya. Kemudian kan di refresh lagi. Nah, lambung kita, tubuh kita semua ini juga tidak pernah istirahat ya, makan terus aja jalan. Kadang-kadang mau tidur pun makan, terus bilang dokter nggak boleh makan juga lagi. Tetap makan juga ya. Jadi memang perlu untuk refreshing semua alat-alatnya. Jadi Allah mengatur kembali yang nggak perlu ya dibuang, kemudian ada perlu yang dihidupkan lagi, yang perlu direfresh diganti lagi. Dan ini semuanya, inilah kesempatan bulan Ramadan. Makanya benar kata ungkapan ya, bukan hadis ya, ini ungkapan. Tapi ungkapannya memang bisa dipegang. Berpuasalah kamu
Istilahnya kamu kan sehat. Ya, benar. Insya Allah orang yang berpuasa emang sehat. Tetapi pakai cara berbuka yang benar juga. Iya, betul. Nah, sering sekali kenapa seperti topik kita tadi, kok sakitnya di bulan Ramadan? Ya benar aja, sakitnya tanggal bulan Ramadan benar. Kenapa tidak? Karena nggak mengikuti apa yang Nabi sampaikan. Betul. Coba ikut cara Nabi. Berbukalah dengan kurma. Mungkin kalau kurma di kita, mungkin kalau enggak. Sekarang sudah di mana-mana dapat kurma ya. Sudah mudahlah sekali. Kalau enggak ada pun yang manis-manis, yang minum dengan segelas air putih. Belum pernah kan ada kita dengar atau kita baca atau ada sabda Nabi, silakan berbuka dengan cendol, silakan berbuka dengan teh manis. Nggak ada. Tetap bukalah dengan kurma. Ternyata dalam kurma itu sekian banyak energi yang didapat. Masya Allah. Cukup bagus. Serba lengkap. Boleh coba. Bagus untuk lambung. Ada orang bersahur ngales makan kurma tok. Kuat ya? Kuat ya? Ya. Lengkap kalau di situ. Lengkap energi di situ ada. Di kurma. Makanya tuh buah kurma tuh cukup bagus. Nah. Tambah lagi karena dibilang kurma bagus. Kita salah kadang-kadang. Oh ini ada apa namanya. Ada jus kurma. Ada segala macam ya. Iya. Udah sakit gula, makannya malah jus kurma lagi, itu udah salah. Jadi nggak selamanya yang halal lagi baik. Iya betul. Kita tetap harus baik, ikuti aja yang ada di Quran, ada di Sunnah, ya kan? Yang penting jangan berlebihan. Iya benar sekali, halal lagi baik. Jadi silakan berbuka dengan kurma. Oh dokter gulanya tinggi nanti, oh tidak. Berapa Anda makannya? Kalau cuma tiga butir, memang kita harus makan, mesti ada energi, harus ada karbohidrat. Salah satu sumbernya di kurma itu ada. Nah setelah itu minum air putih, sholat dulu. Ini enggak, sebelum pindah penuh yang ada di meja makan, itu enggak belum bangkit sholat maghrib. Ini yang membuat sakit sebenarnya. Iya betul. Ya, kemudian kenapa yang lain lagi, seharian panas ini ya, panas luar biasa panas. Kita lihat sekarang memang luar biasa. Nah begitu buka puasa yang dikejar air. Betul. Bukan nggak boleh minum, tidak. Air es lagi Bu, air es lagi. Langsung jadi tubuh itu setelah 14 jam dia nggak pernah merasakan apa-apa, tiba-tiba langsung yang berlawanan, yang dingin. Nah, apa nggak terkejut di perut? Sekiranya dia bisa minta ampun, minta maaf, kalau bisa ampun, nggak boleh lagi makan lah saya, nggak usah lagi dikasih makan saya gitu lah ya. Cuma nggak berbicara saja si perut ini. Nah, kita mulailah dengan pelan-pelan tadi saya bilang, makan kurma, minum air, kemudian silakan sholat dulu. Siap sholat maghrib masih ada waktu kan sampai isya. Silakan balik ke meja makan lagi. Betul. Silakan makan. Kemudian lagi nanti berhenti. Loh pulang sholat kan masih ada lagi. Iya. Masih ada waktu. Kan ada ngaji Quran, nanti baca Quran. Kan silakan bisa makan lagi. Tidak ada yang sekali habis semuanya. Kita lihat anak-anak sekarang malah salah sebenarnya kita ini. Kalau emang kita benar cara berpuasa yang benar, kok malah bulan puasa naik berat badan ya? Nah itu aja. Itu aja. Loh berpuasa nggak makan siang. Cuma makan sahur juga pasti nggak banyak amat ya, cuma sedikit. Kemudian lagi bukanya juga nggak terlalu kuat. Kok tambah gendut? Betul. Sudah pasti salah cara puasanya. Iya. Seharusnya setiap puasa itu lihat mesti turun berat badan paling nggak sekilo gitu ya. Itu idealnya turun ya, bukan naik ya. Idealnya begitulah seharusnya. Ya kan tapi satu kali nggak makan, sumber karbohidratnya kurang. Ya. Tapi sahurnya tetap. Sahurnya tetap. Dan pengeluaran keluarga pun di bulan Ramadan harusnya menurun dong pengeluaran keluarga. Tapi ini sudah berbalik Bu. Pengeluarannya malah meningkat di bulan Ramadan. Jadi yang mengundang sakit siapa sebenarnya? Ya kita sendiri. Kita sendiri mengundang sakit. Ya kami di rumah sakit juga begitu. Di awal Ramadan belum ada yang sakit tuh Pak. Masih biasalah kosong berapa bed berapa. Begitu masuk puasa ke hari-hari kelima ke-6 nih seperti hari ini udah ke-9 itu udah penuh itu rumah sakit boleh begini. Oh ya? Udah penuh. Rata-rata kalau dilihat kenapa sakitnya ya demam, sakit lambung, muntah, begitu sajalah. Jadi berputar-putar di situ-situ saja. Iya. Memang lambung itu sumber penyakit. Sumber penyakit. Itu kan ada hadisnya, tapi saya lupa itu bunyinya gimana. Memang sumber penyakit. Dan memang kita melajak sehat pun dari lambung juga. Kalau kita bisa mengatur perut bagian tengah ini, kampung bagian tengah, insya Allah kita juga sehat. Contohnya saja, yang diabetes, seharusnya dengan berpuasa tambah sehat. Kan asumsinya berkurang. Betul. Ya, asupan makanannya jadi berkurang. Sehat seharusnya. Tetap nggak boleh makan yang manis-manis, tetap jalankan saja. Lebih sehat seharusnya. Kok malah ini kami begitu bulan puasa bulan Ramadan, gula pasti naik 400-an, 600-an sampai begitu. Kenapa? Karena memang bukaannya itu loh kita nggak bisa tahan ya. Nggak bisa tahan. Padahal inilah
Yang paling berat sebenarnya kita melawan itu yang melawan nafsu ini. Nafsu. Oh jam segini mulai nampak lah. Jam 4 sore lewat nanti di Simpang Kutablang itu kalau Semarang ke rumah saya mulailah. Yang cendol, yang kopior, yang segala macam lah segalanya ada di situ ya dan terjangkau oleh masyarakat. Nah ini harus bijak, harus bijak dalam memilih apa yang mau dibeli. Betul. Dan dilihat ya tingkat kebersihan. Kenapa sekarang penyakit tipes itu sudah menjadi penyakit seperti udah kayak kacang goreng aja penyakitnya. Dia hari-hari bolak-balik. Skala 4, skala 4, skala 6 udah begitu saja. Nah, padahal semua itu sumbernya dari makanan lagi. Dari makanan ya? Dari makanan. Iya. Jadi yang perlu kita tekankan di sini sebenarnya ya, Pak. Gimana caranya kita itu mesti bisa mengatur agar bulan Ramadan itu nggak jadi tambah penyakit. Ya, harus sehat. Ya dari tadi. Mulai dari makanan. Kalau saya lihat mulai dari makanan. Kemudian di gaya hidup, cara hidup kita. Mungkin beberapa merasa bahwa yang paling enak tidur itu setelah subuh. Iya, setelah sahur, setelah subuh itu paling enak tidur. Salah besar. Salah itu ya? Salah besar itu. Itu saat-saatnya matahari masih lagi naik. Itu bukan disuruh tidur. Iya. Carikan dulu waktu untuk bisa beraktivitas. Iya. Ya, enggak usah kita buat dari segi jalan agama harus sholat, enggak usah gitu. Harus beraktivitas yang jelas. Betul. Salah satu aktivitas yang disuruh apa? Wah, sholat sunat kita di situ cukup betul. Bagus. Ya kita sehat. Sholat duha, minta segala macam di situ. Allah mudahkan, Allah kuatkan kita. Jadi yakinlah bahwa kalau kita bisa mengikuti sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Semuanya jadi bagus, insya Allah kita nggak akan sulit berpuasa itu nggak datang penyakit. Betul. Karena rata-rata kalau kita tanya di rumah sakit tuh, ini tadi bukannya apa? Ini kan udah sakit, bukannya tadi apa? Udah senyum, geprek dok. Geprek sekarang buka puasa, bayangkan Pak, sudah 14 jam kosong perut. Giliran buka puasa tuh di laut itu di pinggir laut itu boleh lihat. Iya betul. Penuh itu full. Ya, full mereka tuh yang berbuka puasa di sana itu rata-rata tuh mana ada yang bukanya yang harusnya tuh yang tidak terlalu merangsang perut. Ya, seharusnya begitu. Sudah tahu sakit tapi bukanya dengan geprek. Ya kan? Nah, ada trik tentu sebenarnya. Ada trik juga untuk yang berbuka puasa, untuk berpuasa mereka-mereka yang sakit lambung. Jadi harus kita sampaikan memang ke mereka-mereka itu. Makanya saya selalu walaupun sakit lambung tetap boleh berpuasa, tetapi ada caranya. Kita tentu lihat ya tingkat yang dia gimana. Yang paling penting untuk kalau berpuasa dia dengan asam lambung tetap ikut Nabi sampaikan bersahurlah dalam sahur dalam barakah. Mahasiswa sekarang cukup malas loh bersahur. Malam tidur langsung sahur dianggapnya sekalian langsung tidur. Saya malas sekali bangun untuk makan. Malas bangun. Padahal bukan harus makan nasi kan? Tidak ada Nabi sampaikan makan nasilah kamu dalam sahur kan nggak begitu. Bersahurlah. Bersahur macam-macam. Mau dengan kurma juga dia makan 3, dia minum segelas air dengan niat dia supaya dia bisa berpuasa. Insya Allah dikuatkan Allah itu. Jadi tenaga semuanya. Nah setelah itu usahakan di waktu sahur sebenarnya untuk umum ya. Tetapi lebih lagi ke yang sakit-sakit lambung tentunya. Tolong jangan minum kopi. Jangan makan coklat. Itu seharusnya di waktu sahur. Kenapa? Karena yang bersifat kopi sifatnya asam. Itu malah lebih cepat lagi. Nanti asam lambungnya malah dipancing lagi keluar. Berarti yang perlu dihindari di sahur itu kopi? Iya, seharusnya nggak boleh. Jadi kadang-kadang kita nggak bisa nih. Coklat, kopi dulu, belum ngapa-ngapain kopi satu lagi. Orang aja susah loh mengajar rokok kopi satu ini. Lagi. Tambah rokok satu harus kopi dulu. Pokoknya bangun tidur buka mata kopi langsung. Dulu. Wah, padahal salah besar ya itu. Itu hindari. Seharusnya di waktu sahur itu malah susu. Susu yang paling bagus ya? Iya. Tapi kalau susu campur kopi? Mungkin untuk warnanya sedikit saja lah. Artinya kalau kopi ini tidak baik karena memang sifatnya asam. Jadi itu harus dihindari sebenarnya. Kemudian dia makanan-makanan yang merangsang ya sudahlah tahu nih dia sakit. Sudahlah tahu dokternya bilang ada mah, ada GERD sekarang istilahnya kan. Tetapi dia juga tidak menjaga makanan
yang di asupan sehari-hari. Seharusnya yang terlalu merangsang, soda itu nggak boleh lah. Ini buka puasa ada minuman soda, itu sangat tidak sehat. Sayang kalau itu emang kita masih nggak sadar, berarti kita tanpa sengaja sebenarnya kita sudah membunuh diri sendiri loh. Jadi kalau kita terus masuk buat dosa kita terhadap diri sendiri kan, karena emang sudah dikatakan itu yang nggak boleh, malah itu yang kita gandrungi. Mendolimi diri sendiri. Muda sekarang ini ya makan. Itu ya salah satunya saya lihat kalau cara berbuka. Makanya salah satu nggak salah. Di situ datang Ramadan, sakit pun datang. Padahal sumu tasihu. Berpuasalah kalian maka akan sehat. Benar. Itu kan ungkapan yang paling baik itu. Dan itu benar itu. Berpuasalah kamu. Coba itulah cara berpuasa aja mungkin Bu Dokter ya. Sudahlah berpuasa setahun sekali, terkejut badan. Satu lagi yang paling ini juga saya pengalaman dari pasien-pasien saya. Iya betul. Begitu berpuasa sakit. Kenapa? Ini perempuan ya, maaf ya, ini untuk yang perempuan yang masih masih ada haid lah tentunya. Kan ada tinggal puasa ya, tahun lalu tuh sekian hari tinggal puasa. Kan harus bayar. Dia itu baru bayarnya itu udah bulan Sya'ban akhir. Mau masuk bulan Ramadan. Sudah selesai haid terakhir teringat, aduh puasanya aku baru bayar nih, seminggu lagi nih. Puasa berturut puasa dia. Jelas belum pun masuk bulan Ramadan dia udah sakit duluan. Itu beberapa pasien saya begitu tuh. Jadi saya pikir itulah mungkin yang perlu mungkin peran-peran pada para guru juga ini, baik di fakultas atau dimanapun untuk menyadarkanlah mereka itu. Padahal sebenarnya kan waktu membayar puasa itu kan ada 1 tahun. 1 tahun itu bisa tuh berbayar puasa. Kenapa mesti di Sya'ban baru bayar? Betul. Ya itu salah satu. Jadi banyak sekali yang sakit begitu. Itu memang saya rasakan sendiri. Itu beberapa pasien begitu masuk Ramadan pertama nggak bisa puasa. Karena masih saya rawat. Kenapa? Bayar terakhir masih 2 hari sebelum Ramadan. Itu masih bayar terakhir itu. Tapi kayaknya itu umum terjadi di kita kayaknya itu Bu ya. Benar sekali. Jadi makanya saya bilang peran kita di masyarakat ini harus sampaikan. Kami juga begitu. Kita sampaikan di rumah sakit, di poliklinik. Sebenarnya kalau masih ada yang belum bayar silakan berbayar. Pelan-pelan saja. Apalagi sakit lambung. Kenapa dipaksakan langsung? Dia kan capek. Kita masih enak nih bulan Ramadan ini kita dimudahkan kerja lebih cepat pulang, nggak banyak beban juga. Kalau hari-hari biasa kan orang nggak tahu kita beban apa nggak, puasa apa tidak. Beban kerja kan sama. Nah, tapi puasanya mau turut-turut ini sampai 2 minggu misalnya tinggal puasanya. Waduh, kasihan betul. Nggak pernah diberatkan dalam Islam kan, tapi ini salah. Padahal kalau dia bisa atur, dia bisa sehat sebenarnya itu. Nggak apa-apa, bisa berpuasa insya Allah. Jadi itu yang perlu saya pikir, yang perlu diperhatikan bahwa tidaklah selamanya sakit lambung itu identik nggak boleh berpuasa, tidak. Dilihat lagi. Artinya meskipun sakit itu masih dibolehkan berpuasa dengan cara-cara tertentu yang disarankan oleh dokter. Tetap harus sepengetahuan dokter. Sepengetahuan dokter. Tapi diawasi. Kita juga begini, jangan sudah itu berobat ke dokternya dokter non Muslim. Pasti tidak boleh puasa katanya. Tidak boleh puasa langsung. Tapi kadang nggak dikasih trik. Tapi kalau ditanya ke dokter Muslim, pasti dikasih trik dong. Maksud yang tadi, ya. Jadi tolonglah yang namanya bersoda, coklat, kopi, kemudian makanan merangsang, pedas, terlalu asam, tidaklah dikonsumsi di bulan Ramadan. Kalau kepengen Ramadannya sehat, mungkin setelah Ramadan mungkin lain ya, kita bandel mungkin perutnya. Tapi kalau bulan Ramadan sebaiknya jangan, atur yang baik-baik. Itu karena pada dasarnya memang berpuasa itulah untuk menyehatkan kita. Benar. Dan ingat bahwa ini mesin ini tadi, perut ini mesin. Perlu istirahat. Sudah istirahat 14 jam, langsung dibom kerja. Saya pikir itu kita sudah betul-betul sudah membunuh diri sendiri. Pelan-pelan. Kenapa Nabi mudahkan tadi? Nah itu silahkan makan dia. Dengan kurma dulu langsung energi muncul. Karena itu emang di situ zat gulanya ada langsung berubah menjadi energi. Boleh coba. Betul. Baik, terakhir ini barangkali Bu Dokter. Bisa kasih tips atau trik kira-kira berpuasa yang baik di bulan Ramadan ini agar memang betul-betul menyehatkan kita. Nah, sebenarnya saya sampaikan tadi salah satunya yaitu tadi periksakanlah kesehatan. Ini bagi yang terutama yang sakit ya, yang sudah ada sakit lambung duluan, sebaiknya sudah mempersiapkan diri menghadapi bulan Ramadan. Bukan baru berobat munculnya di Ramadan. Seharusnya sudah tahu. Saya setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, kalau Ramadan saya sering sakit. Seharusnya di bulan Sya'ban itu sudah sering
sudah konsultasi ke dokter. Di mana-mana sekarang mudah, BPJS di mana-mana ada. Artinya nggak ada istilah wah nggak ada uang bisa ke dokter, nggak ada. BPJS dulu semua rumah sakit bisa berobat. Dan semua gratis. Persiapkan diri. Artinya konsultasi sama dokter. Kalau memang ada lambung, dokternya akan kasih tahu bahwa bagaimana Anda harus mengkonsumsi dan ada obatnya tentunya. Ada obat. Kapan dimakan obatnya? Jadi harus sampaikan bahwa saya selama ini memang ada keluhan kan ini misalnya di dokternya akan arahkan. Ya bagi yang sakit lambung tolong persiapkan. Kemudian bagi yang nggak sakit pun sebenarnya manfaatkanlah Ramadan itu 1 bulan itu memang betul-betul untuk tune up kembali mesinnya untuk lebih sehat lagi ke depan. Jadi tetap nggak usah diberatkan, jangan dibebankan. Tidak boleh semua harus dimakan. Tidak kita di dalam berbuka pun dalam iftar itu pun kita harus cerdas. Ya cerdas berbuka. Ini karbohidrat, ini karbohidrat, ini karbohidrat. Semua di depan karbohidrat melulu. Contoh saya kasih tahu, contoh misalnya berbuka dengan teh manis kan sudah mengandung kalori jelas itu ya, karena gulanya itu kan juga jelas cepat sekali menaikkan gula. Ada nasi. Di depan nasi ada mie lagi. Di depan mie ada cane. Ya. Itu semua sumber tepung ya. Kue-kue mulailah di sini, kuenya ada risol, kemudian ada lagi mungkin roti jala, dengan segala macam lah. Yang semua itu sumbernya kan ada karbohidrat. Betul. Yang tidak bagus dikonsumsi terlalu banyak. Kenapa mesti itu menu bukaan kita? Cuma menu bukaannya sederhana. Tetap berlaku keseimbangan ya dalam penyajian makanan. Ada sumber karbohidrat. Ya kalau sudah ada nasi, mungkin kepengen mie juga nggak ada masalah. Nasinya dikurangi dong. Ada mie sedikit. Kemudian ya kalau kuenya tadi sudah ada mie, nasi, teh manis, es kopi, manis semua. Ada kolak lagi. Ya terus dirubah. Kalau hari ini sudah ada kolak, mungkin besoknya lain lagi. Itu mungkin variasi-variasi itu yang harus diketahui oleh ibu rumah tangga sehingga anggota keluarga itu sehat. Kemudian sering-sering kan ada puasa anak-anak ya, betul memang kita untuk bisa anak-anak tuh mau berpuasa sudah nanya mau buka apa supaya dia membuat semangat dia berpuasa. Semua diatur, tapi kita juga yang mengatur orang tuanya. Si anak kan bilang saya mau ini mau beli, tapi ya diatur kita sore ini kita beli ini, besok beli yang lain supaya tetap dia bisa berpuasa dan semangat ya. Balik yang saya sampaikan tadi, tetap menjaga kesehatan tubuh itu dengan tidak berlebih-lebihan ya. Ya berpuasa kamu sehat, kalau nggak betul puasa ya nggak sehat, nggak sakit juga, itu tetap sakit juga ya. Jadi tetap pelan-pelan, tidak ada yang diberatkan perutnya. Jangan sampai, pernah dengar nggak pepatah Aceh Pak? Ada pepatah Aceh tuh saya masih kecil-kecil ingat tuh, bu sikai iya sikai, ngop jantung nggak pernah dengar nih. Nggak pernah dengar ya, anak-anak baru-baru memang begitu tuh. Bu sikai iya sikai, ngop jantung gak ada akai. Maksudnya apa? Air sudah sekian banyak, makan sekian banyak, sampai sesek nafas lagi itulah kira-kira kan begitu. Padahal kita sudah diatur perutnya itu, Allah sudah mengatur isi lambung kita itu dibagi 3. Sepertiganya padat, sepertiganya cair, sepertinya gas. Ini nggak sempat lagi ada gas, udah kepenuhan Pak, udah isikai busikai namanya, udah penuh semuanya, akhirnya nyesek dah. Disuruh sholat udah tidur aja kerjanya, udah nggak sholat lagi udah tidur gitu, buru-buru mau sholat, makanya keluar itu sholatnya asal aja udah, sholatnya orang apa ya, orang mabuk. Itu ya triknya itu saya pikir tetap makan ya waktu lapar berhenti sebelum kenyang sudah sering kita dengar juga. Memang benar nggak boleh kekenyangan ya, tetap nggak boleh kekenyangan. Kemudian lagi ya tadi yang saya sampaikan tadi, usahakan sahur ya jangan makan yang sifat asam ya. Ya kopi, coklat itu semua sifatnya nanti keasaman dan cepat pengosongan asam lambung ya. Jadi memang sepanjang cerita yang ada dalam agama Islam ini cukup bagus sebenarnya. Contohnya lagi Nabi tidur tuh mereng ke kanan ya. Kok nggak mereng ke kiri, mereng ke kanan. Padahal cukup bagus, cuma kalau mereng ke kiri itu lambung kita sebelah kiri. Lambung kita sebelah kiri ini cepat kali pengosongannya kalau sempat disuruh merengkan ke sana. Cepat kali akan kosong lambung, cepat turun ke bawah, tambah cepat lagi kita tuh merasa kelaparan. Waduh, Masya Allah, cukup sempurna sebenarnya ajaran agama Islam, cukup sempurna. Kesehatan pun dari Islam juga yang mengajar pertama itu, bukan karena dokter-dokternya semua, tidak ada semua ini. Cukup sempurna. Makanya dengan kita bertahan, makan yang demikian tadi itu tidak merangsang, insya Allah karena niat tadi juga
Allah sudah mengirim stimulus dari hipotalamus ke lambung, tolong mengelola asam lambung itu dibatasi. Begitu kira-kira bahasa tubuh ya. Enggak langsung kosong lambungnya, aman-aman aja. Insya Allah. Makanya kenapa puasa tetap iman nomor 1. Tanpa iman di depan kita nggak bisa sampaikan bahwa berpuasa itu sehat, nggak akan. Pasti itu nomor 1. Setelah itu diatur, pasti diatur ya. Kemudian barulah pelan-pelan. Tapi mungkin nggak semua orang. Kok mungkin ada yang sampaikan, saya buka puasa pakai geprek juga nggak apa-apa kok. Ya alhamdulillah dia mungkin perutnya masih aman. Masih alhamdulillah gerida juga ini ya. yang tetap nggak bagus. Ya, yang merangsang sebaiknya ya dihindari lah ya. Iya, baik. Memang benar sumutasihu, substansinya berpuasalah maka itu akan menyehatkan. Dan tetapi dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang tentu kalau memang berpenyakit diawasi oleh dokter, jangan berlebihan. Sahurlah dengan yang sesuai lambung kita, jangan minum kopi, tapi yang lebih bagus adalah susu, Bu Dokter ya. Kemudian ketika berbuka pun jangan sekali duduk, makan terus semua. Ya, ini kan bahaya, ini malah membuat lambung kita tidak bagus, Bu ya. Iya, susu pun nggak semua orang juga perutnya tahan. Jadi gitu ya. Lagi, jadi harus konsultasi. Maksud kami apa? Minum susu itu masih lebih baik daripada minum kopi tadi. Oh gitu ya. Iya. Susu itu lebih lama tahannya. Lebih lama tahannya di lambung, dia lebih ke pengosongan lambung itu lebih lama. Itu lebih bagusnya. Tetapi tentu tergantung dengan kondisi ada lambung, orang minum susu mencret. Ada juga yang begitu. Makanya nanti tetap harus konsultasi dengan dokter. Iya, baik. Semuanya artinya sekarang mudah sekali kan untuk berkonsultasi kan. Sekarang gampang lah semua. Dengan ada dunia sudah di genggaman ini, semuanya gampang. Atau bisa konsultasi dengan Google. Jangan, itu jangan. Jangan salah ya. Konsultasi Google kami sampaikan, kalau boleh jangan. Enggak semua gitu ya? yang disampaikan Google itu benar. Betul. Ya, itu tolong ya. Jadi enggak boleh sebagai bahan referensi itu Google. Boleh. Kecuali ada memang aplikasi-aplikasi dokter. Benar, gitu ya. Ada yang lain yang ada bertanggung jawab. Ada yang bertanggung jawab. Ya, baik. Saya kira terima kasih Bu Dokter atas sharingnya. Ini bermanfaat sekali untuk kita. Ini khusus untuk perempuan barangkali yang tadi itu. Nah, jangan jangan ganti puasa itu pas di akhir Sya'ban, mendekati Ramadan. Nah, ini bahaya. Artinya terkejut badannya, terkejut lambung kita ya. Artinya banyak sekali pesan-pesan yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk masyarakat. Mudah-mudahan ya bermanfaat juga untuk kita dan juga untuk masyarakat mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih Bu sudah hadir di podcast kami ini dan mudah-mudahan akan selalu bersama kami dalam beberapa tema-tema lainnya tentunya berkaitan dengan kesehatan juga. Baik, terima kasih. Saya kira wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.